Semua manusia sebenarnya calon anak Allah. Tetapi yang kemudian mengurus perjuangannya untuk menjadi anak Allah, itu yang dicari. Banyak orang mengurus berjuang hanya untuk hal-hal jasmania, hal-hal sekuler, hal-hal duniawi bahkan. Maka menjadi begini di hadapan Allah. Maaf. Ya, yang dicari oleh Tuhan, yang dikelola oleh Tuhan, yang digembalakan Tuhan adalah manusia-manusia yang sadar jati diri. Gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, cara perdamaian. Nama kata lain adalah Shalom saudaraku terkasih, kita berjumpa lagi untuk membahas menggapai pikiran Kristus. Wow, saudaraku yang kekasih, terlebih dahulu sebelum membahas hal yang advance ini, kita akan menyaksikan satu lagu pujian. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Saudaraku, alangkah nikmatnya, alangkah hikmatnya jika memiliki pikiran Kristus. Saya tidak menunjuk ke sini, kalau ke sini akal. Ya, pikiran Kristus, ada nikmat ilahi, ada juga nikmat jasmani. Wow. Saudaraku yang kekasih, sesungguhnya pikiran Kristus memang tidak hanya untuk soal-soal surgawi, bukan. Tetapi sangat dibutuhkan setiap manusia untuk atau agar memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera itu ke sana, roh dan tubuh dan jiwa kita yang sebenarnya. Mari kita perjuangkan, kita pahami dulu, kita miliki secara pribadi. Sekali lagi, ini adalah pembahasan yang advance, makanya saya kenalkan dulu hal ini, pikiran Kristus, tentang hal yang disebut sebagai jarang dibahas, karena memang bukan hal yang jasmaniah doang. Saudaraku, saya akan perkenalkan dengan apa yang disebut ada DQ, Divine Quotient, yakni kemampuan seseorang untuk memahami
untuk mengerti rahasia kebenaran. Oh, belum ada di Pak YouTube, belum ada. Ya, mungkin 10 tahun lagi baru viral. Sekarang atau 5 tahun lagi baru viral. Pak Matius memperkenalkan itu hikmat dari Tuhan buat kalian dari lewat Pak Matius. Apa itu pikiran Kristus? Pikiran Kristus adalah segala rahasia ilahi, rahasia rohani, disebutkan sebagai hikmat ilahi yang benar. 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 7. 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 7. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Di kalangan mereka yang telah matang. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Bukan dari dunia ini, bukan falsafah yang manapun. Dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Bukan pula dari penguasa dunia, roh-roh jahat, maupun hal-hal yang metafisis. No, lanjut. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Hikmat Allah yang rahasia tersembunyi, rahasia tentang manusia, rahasia tentang Allah. 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Roh menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Saudaraku yang kekasih, lanjut. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia? Saudara, ini hal yang perlu dicatat. Apa yang terdapat dalam diri manusia yang paling tahu itu roh saudara, roh saya. Lanjut. Selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Yes. Lanjut. Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Selain roh Allah. Kalau saudara dipimpin roh Allah, Tuhan akan memberikan tahu rahasia, memberitahukan rahasia tentang Allah Tritunggal dan lain-lainnya. Ya, tentu saja tadi divine quotient adalah sesuatu kemampuan seseorang untuk memahami, mengerti rahasia kebenaran yang tidak bisa ditangkap oleh akal manusia maupun panca indera manusia. Ayat 8 sampai 9. 1 Korintus 2 ayat 8 sampai 9. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Yes, lanjut. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Yes. Disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Cukup jelas? IQ bisa diperoleh dari kita belajar, bertambah kalau kita belajar. Ya. Saudaraku yang kekasih, baru sekali saya Pak Matius diperiksa IQ-nya berapa tahun yang lalu ketika saya di majalah psikologi Anda. 120, wah hebat kan. Lah biasa aja ya. Tetapi yang saya ingin sampaikan ada hal yang luar biasa. Kalau IQ itu paling 120 sampai 200-an sekian, DQ itu tak terhingga. Kenapa tak terhingga? Roh manusia terdiri dari 7 sayap rohani. Sayap rohani iman, sayap rohani pengharapan, sayap rohani kasih, sayap rohani akal budi, sayap rohani kekudusan, sayap rohani kuasa, sayap rohani kemuliaan. Ada 7. Ya, sehingga kalau dihitung kuotiennya, hasil baginya nggak terhingga.
Saudaraku yang kekasih, saya ingin sampaikan kepada saudara secara garis besar dulu. Apa gunanya pikiran Kristus? Sangat berguna. Ya, 2000 tahun yang lalu anak manusia datang turun ke bumi menjadi manusia untuk mencari calon anak-anak Allah. Ya, Yohanes 1 ayat 10 sampai 12. Yohanes 1 ayat 10 sampai 12. Ia telah ada di dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia. Dan dunia dijadikan olehnya. Dunia ini dijadikan olehnya. Terserah saudara mau memikirkan siapa itu, saudara tahu sendiri. Lanjut. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Yes. Karena apa? Karena memakai panca indera, memakai akal dan pikiran manusia, tidak dapat mengenal. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yes, and that. Tetapi semua orang yang menerimanya, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Supaya menjadi anak-anak Allah. Itu sadar jati diri atau main goal manusia adalah menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yes, yang percaya dalam namanya. Jadi tujuannya itu untuk mencari, membimbing, memberikan kuasa dan kemuliaan bagi calon anak-anak Allah. Semua manusia sebenarnya calon anak Allah. Tetapi yang kemudian mengurus perjuangannya untuk menjadi anak Allah, itu yang dicari. Banyak orang mengurus berjuang hanya untuk hal-hal jasmania, hal-hal sekuler, hal-hal duniawi bahkan. Maka menjadi begini di hadapan Allah. Maaf. Ya, yang dicari oleh Tuhan, yang dikelola oleh Tuhan, yang digembalakan Tuhan adalah manusia-manusia yang sadar jati diri, yang sadar bahwa dirinya turun ke bumi adalah untuk menjadi anak-anak Allah. Yang tadinya ciptaan Allah menjadi naik stratannya menjadi anak-anak Allah untuk kelak kalau pulang ke surga kekal menjadi raja-raja dan imam-imam Allah yang maha tinggi. That's it. Saudaraku yang kekasih, yang kedua gunanya apa? Untuk mengetahui rahasia diri sendiri tadi sudah dibaca. Ya kan? Saudara tahu bagaimana diri saudara, psikolog bagus, psikiater kalau saudara terlalu jauh bagus, tetapi itu tubuh dan jiwa. Roh saudara lebih tahu siapa diri saudara. Roh saya lebih tahu siapa diri saya. Amin. Cari itu. Kenali roh saudara supaya saudara mengerti, memahami siapa diri saudara. Ya kan? Kemudian untuk mengetahui saya dan saudara adalah roh-roh yang roh saya dan roh saudara adalah yang berasal dari surga kekal, turun ke Eden bumi. Ya, di sana belajar, Tuhan mengajarkan segala rahasia. Pada waktu bumi dijadikan, roh kita belajar tentang keilahian, tentang kebenaran ilahi, tentang Injil Kerajaan Allah. Lalu saudara ada yang berani turun ke bumi pada masa zaman Majapahit, saya berani turun ke bumi pada tahun 48 dan seterusnya. Ya, seluruhnya sudah belajar. Lalu saudara pengen tahu, wow, kenapa saya di sini? Kenapa saya anaknya Bapak Anu dan Ibu tercinta Anu, Bunda Anu? Kenapa? Tanya roh saudara. Roh saudara merencanakan itu semuanya pada waktu di Eden bumi, bukan di surga kekal ya, di Eden bumi. Roh saudara tahu persis. Maka ya, untuk itu saudara memiliki apa yang disebut sebagai hubungan dengan Tuhan.
untuk memahami apa yang ada dalam, apa yang direncanakan oleh roh saudara tentang diri saudara. Kalau udah klop, wah itu namanya saudara akan dipimpin oleh pikiran Kristus. Saudara akan dipimpin oleh Kristus, karena itu memulai dengan pikiran Kristus. Itu namanya saudara memiliki DQ, Divine Quotient, yang mulai akan menanjak tak terhingga. Saudara, di bumi ini bagi orang-orang, tadi orang-orang apa? Orang-orang yang apa, 1 Korintus 2 tadi, orang-orang ayat 6, apa yang dikatakan adalah orang-orang yang 1 Korintus 2 ayat 6, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Yang telah matang. Siapakah yang telah matang? Yang sudah tidak mengurusi, bukan tidak mengurusi sebetulnya, ya, mengurusin jadi kurus, bukan. Nah, tidak fokus pada urusan-urusan jasmania, apalagi duniawi. Tetapi sebagian besar persentase kehidupannya untuk hal-hal yang ilahi, untuk rohnya. Oh, berarti udah tua apa enggak? Dari kecil juga bisa. Ya, dari kecil bisa. Tergantung saudara menyadari, sadar jati diri. Sehingga Tuhan menyediakan apa yang disebut bagi yang telah matang adalah diajar pikiran Kristus masuk ke dalam kerajaan Allah. Lalu gimana Pak menggapainya? Bagaimana Pak supaya saudara dan saya memiliki pikiran Kristus? Oh, penting sekali itu ternyata ya Pak. Ya, sangat penting. Kenapa? Karena ada nikmat ilahi dan nikmat jasmani. Yang pertama tentu saudara rohnya harus dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Ya kan, sudah ada ininya, apa namanya, YouTube ilahinya. Merdekakan atau lahir kembali ilahi, merdekakan diri saudara dari hukum maut dan hukum dosa dan hukum maut. Roma 8 ayat 1 sampai 2. Roma 8 ayat 1 sampai 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup, roh Allah yang memberi roh saudara, roh saya hidup, telah memerdekakan kamu, telah memerdekakan roh kita dan tubuh alamiah kita dari hukum dosa dan hukum maut. Dalam Kristus, dari hukum dosa dan hukum maut. Yes. 13. Saudaraku yang kekasih, saudara akan mulai ketika dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut oleh Sang Kristus. Maka engkau akan mulai, Allah itu roh, sembahlah dengan roh saudara. Sembahlah roh Allah dengan roh saudara, dengan roh saya, sehingga saudara akan mendapatkan kebenaran, mulai ada hubungan saudara dengan Allah. Lalu saudara, roh saudara akan diajari. Ya. Itu bukan pakai akal. Itu bukan pula SQ. Apa SQ, Pak? Spiritual quotient. Bukan. Buktinya apa? Buktinya ada seorang 2000 tahun yang lalu, seorang tokoh agama Yahudi namanya Nikodemus datang bersembunyi-sembunyi dalam Maghrib karena malu barangkali dan menemui Yesus. Disuruh lahir kembali, logikanya yang berjalan, apakah saya harus masuk rahim ibuku? Saudaraku yang kekasih, ada diskusi
yang kemudian berbunyi Yohanes 3 ayat 10 sampai 12. Yohanes 3 ayat 10 sampai 12. Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, Engkau adalah pengajar Israel. dan engkau tidak mengerti hal-hal itu, Engkau tidak mengerti hal-hal yang ilahi. Engkau mengerti hal-hal rohani. Tetapi hal-hal ilahi yang lebih tinggi lagi nggak ngerti. Karena itu bukan pakai ini. Tadi udah dibaca. Bukan kali akal dan panca indera. Lanjut. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat." Yes. Jadi saudaraku yang kekasih, perbedaan daripada hal-hal sekuler, hal-hal rohani yang semua banyak teorinya, tetapi hal-hal ilahi adalah difahami, dirasakan. Lanjut. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Hal-hal surgawi. Saudaraku yang kekasih, ya, untuk memahami hal-hal surgawi, engkau harus mengenali, perhatikan baik-baik, mengenali, ini bukan agama, mengenali Sang Kristus ilahi. Sang Kristus ilahi, bukan di gambar-gambar yang tersalib atau sedang menggendong bayi, bukan. Ya, tetapi hal-hal ilahi di mana sekarang ini bisa ditemuin, tetapi tidak berada di bumi ini, tapi ada di Firdaus. Bukan di permukaan bumi ini, tapi ada di Firdaus. Wahyu 1 ayat 12 sampai 18. Mari kita pahami, mari kita tengok dia sekarang. Saya ajak saudara untuk menengok dia yang masih hidup, yang selamanya hidup. Ada sekarang. Wahyu 1 ayat 12 sampai 18. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Ada 7 kaki dian dari emas, itulah roh-roh murid Tuhan. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Serupa anak manusia, supaya tidak pangling, serupa anak manusia, tetapi bukan seperti manusia Yesus 100%. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki. Jubahnya panjangnya sampai ke kaki untuk menunjukkan totalitas tentang siapa dirinya, memakai jubah yang panjangnya, kuasa, kemuliaan sampai ke kaki keseluruhannya. Lanjut. Dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas untuk melilit ya, untuk saudara berpegangan kuat pada dia, ada hubungan yang erat dengan murid-muridnya. Lanjut. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta. Iya, untuk menunjukkan kekudusan yang totalitas. And then, dan matanya bagaikan nyala api. Wow, matanya bukan seperti anak manusia atau manusia Yesus 100% 2000 tahun yang lalu. Matanya seperti apa? Bagaikan nyala api. Bagaikan nyala api. Untuk menunjukkan bukan betapa marahnya, tapi betapa hebatnya Sang Kristus. Karena nyala api itu bisa tembus dari Firdaus ke dalam diri saudara. Ya kan? Lanjut. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Yes, kekuatan luar biasa pada dirinya, kuasa dan kekuatan
pada dirinya. Lanjut. Suaranya bagaikan desau air bah. Suaranya bagaikan desau air bah, bukan lemah lembut kayak duta, bukan berarti saudara kasar, tetapi untuk menunjukkan wow sampai kemana-mana suaranya. Lanjut. Bukan manusia biasa 100%. Lanjut. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar 9 pedang tajam bermata 2. Yes. Pedang bermata 2 dapat menembus tubuh, jiwa, dan roh, atau roh, tubuh dan jiwa saudara. Dan dia memegang seluruh malaikat terang. Kita lihat fasilitasnya. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Yes. Lanjut. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, Jangan takut. Aku adalah yang awal. Dan yang akhir. Dan yang hidup. Aku telah mati. Namun lihatlah. Aku hidup sampai selama-lamanya. Yes. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Untuk melepaskan diri dari kuasa maut atas roh saudara dan kuasa maut atas tubuh alamiah saudara. Itulah Sang Kristus yang ilahi. Saudaraku yang kekasih, selanjutnya ketika saudara sudah memahami siapakah Sang Kristus secara ilahi, begitu lahir kembali ilahi, adakan hubungan dengan Allah, dengan roh saudara menyembah Allah. Ya, dengan roh saudara menyembah roh Allah. Dan selanjutnya, sebetulnya sudah ada turutannya di dalam YouTube ilahi Pak Matius tentang lahir kembali, tentang tumbuh dan berbuah, mengasihi anak domba, mengasihi Kristus yang ilahi. Ya kan? Ketika saudara berhubungan dengan Sang Kristus yang ilahi, tadi sudah berhubungan dengan Allah, roh saudara, lalu saudara berhubungan dengan Sang Kristus yang ilahi tadi sebagai murid Tuhan. Saudara pun kemudian memiliki apa yang disebut Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia. Nggak bisa. Ya, orang dunia nggak bisa. Itu harus murid Tuhan yang akan dipimpin Tuhan supaya rohnya tumbuh berbuah masuk kerajaan Allah. Lanjut. Sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudaraku yang kekasih, luar biasa. Ya, saudara, pikiran Kristus itu akan melampaui akal saudara, karena di sana yang berperan adalah roh saudara. Saya rohani akal budi saudara. Ya kan? Saudara akan dimasukkan atau dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah di bumi. Ya kan? Kemudian saudara akan dipimpin oleh Sang Anak Domba dan akan dipimpin oleh Roh Kudus, karena saudara akan ayat 26 sampai 27. Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku,
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Mengajarkan segala sesuatu kepadamu, mengajarkan segala sesuatu kepadamu, termasuk apa yang disebut pikiran Kristus. Amin. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Akan mengingatkan. Jangan khawatir, diajarin sekarang, saudara akan diingatkan kembali roh saudara. Terakhir, apakah 27 udah? Belum, 27 dulu. Ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Yes. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Apakah itu soalnya soal roh, Pak Matius? No. Saudara butuh hal-hal yang jasmania, Tuhan kasih. Matius 6 ayat 30 sampai 34. Matius Sebagai penutup. 6 ayat 30 sampai 34. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Terlebih lagi mendandani kamu. Hai orang yang kurang percaya, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Hal-hal yang terkait dengan kebutuhan jasmania saudara dan saya, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal semua Allah. itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Iya, Bapamu di surga tahu Anda memerlukan semua itu. Ingat, jangan khawatir lagi. Lanjut. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan Carilah kebenarannya. dahulu kerajaan Allah. Masuklah ke dalam kerajaan Allah. Saudara akan tahu kebenarannya, apa yang saudara butuhkan, kemana mendapatkannya, bagaimana mendapatkannya, siapa yang akan diutus untuk memberkati saudara atau saudara memberkati orang lain. Lengkap kebenarannya. Lanjut. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yes. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yes, manajemennya demikian, manajemen vertikal, horizontal demikian. Jadi jangan memikirkan, waduh, lusa gimana anak saya masuk universitas mana ya, padahal masih SD. Iya kan, itu semuanya membuang energi. Lebih baik saudara memasuki, memakai, memiliki pikiran Kristus sehingga roh saudara bisa aktif dan saudara bisa mengurus hal-hal roh saudara ilahi tumbuh dan berbuah dan jasmani saudara. Tuhan akan urus dengan kebenaran yang akan diarahkan kepada yang akan diajarkan kepada saudara. Amin. Kita berdoa, Bapa, kami serahkan anak-anakmu ke dalam tanganmu. Engkau yang berkati supaya anak-anakmu boleh memiliki pikiran Kristus. Engkau yang menjamah mengampuni dosa dan kejahatan anak-anakmu supaya anak-anak boleh lepas dari hukum dosa dan hukum maut. Dalam nama Yesus sampai serahkan anak-anakmu. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom.